Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa angkatan tahun 2020. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan dan kurikulum program studi sarjana ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Ini materi yang sangat penting karena banyak mahasiswa yang gagal dalam menjalankan studinya itu bukan karena yang bersangkutan itu tidak pandai, tapi karena yang bersangkutan mungkin tidak perhatian, tidak memiliki attention, tidak memiliki semangat untuk bagaimana menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan dan kurikulum yang ada. Yang jelas adik-adik sekalian harus segera move on dari masa-masa SMA ke masa-masa kuliah. Ini yang paling penting. Jadi titik krusialnya saat ini adalah bagaimana adik-adik itu bisa move on dari kehidupan SMA, kehidupan kampus. Karena sistem pendidikan yang ada di SMA dengan sistem pendidikan yang ada di kampus itu jauh berbeda sama sekali. Ya, ini yang menjadi penting. Karena itulah materi ini kami susun untuk bisa menjadi panduan pertama kali Anda untuk bisa bagaimana cara menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan dan kurikulum yang ada di program studi sarjana ekonomi Islam. Setiap program studi itu biasanya memiliki sistem yang berbeda-beda, tetapi secara keseluruhan itu sama karena berada di dalam satu universitas yang sama, di dalam fakultas yang sama. Tapi ada beberapa yang spesifik terkait dengan program studi sesuai dengan kompetensi mahasiswa yang akan dihasilkan. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi yang perlu Anda pahami yang pertama adalah terkait dengan tujuan ya. Jadi peranan ke depan. Jadi kalau kita lihat lulusan, jadi kalau Anda bertanya, kalau saya masuk ke program studi sarjana ekonomi Islam, kira-kira apa yang akan saya lakukan ketika saya lulus? Maka ke depan ini Anda akan menjadi agen of change. Ya, agen of change untuk apa? Untuk melakukan proses pemberdayaan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi yang akan Anda pelajari, Anda tidak hanya belajar tentang masalah teori dan konsep, tapi adalah Anda belajar bagaimana mengaplikasikan konsep dan teori tadi di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya, itu ya yang harus Anda ingat. Karena itu saudara sekalian, di dalam pemberdayaan ekonomi syariah ini, maka harapannya adalah ketika Anda sudah selesai lulus di dalam program studi ini, Anda bisa mengaplikasikan ilmu Anda. Karena tadi ingat, tujuannya adalah kita ingin menjadikan Anda ini sebagai agen perubahan di dalam masyarakat. Yaitu untuk merubah apa? Merubah pola ekonomi kita yang saat ini sudah bercorak konvensional untuk bisa bercorak ekonomi syariah. Gitu ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita melakukan praktek muamalah secara ekonomi syariah di mana bisa di level yang paling rendah yaitu level individu dan keluarga, kemudian nanti bisa ke level bisnis ya, ke sektor bisnis yang ada, kemudian bisa ke sektor keuangan, kemudian sektor keuangan sosial, dan yang paling tinggi itu adalah bagaimana ekonomi Islam, konsep-konsep ekonomi Islam itu bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah di dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi. Ini yang akan Anda pelajari. Jadi nanti ketika Anda setelah mempelajari itu, mempelajari konsep-konsep teoritis yang ada di dalam ekonomi Islam, lalu menganalisisnya, dan bagaimana mempraktekkannya di dalam lingkungan Anda yang paling dekat yaitu keluarga, dan lingkungan yang paling besar yang menjadi sangat strategis yaitu di level pemerintahan. Ya, karena itu nanti dengan cara apa? Bagaimana dari sisi kebijakan, kita melakukan riset-riset dari kebijakan, aplikasi dan sebagainya seperti itu. Itu nanti peran-peran Anda yang harus Anda lakukan setelah Anda nanti lulus dari program studi sarjana ekonomi Islam FEB UNER ini. Nah, inilah peran yang lebih detail lagi. Ada 5 peran yang akan bisa diambil oleh lulusan ekonomi Islam FEB UNER. Ya, yang pertama itu adalah Anda bisa menjadi peneliti muda. Yang kedua, Anda bisa menjadi analis keuangan dan investasi. Dan yang ketiga, Anda bisa menjadi program officer development. Jadi maksudnya adalah Anda menjadi perencana program pengembangan pemberdayaan masyarakat di lembaga-lembaga sosial seperti LAS, BAS,
Basnas, kemudian ya, dan lembaga wakaf dan sebagainya, atau lembaga-lembaga sosial yang lainnya yang memang berkaitan dengan Islamic Social Finance. Kemudian yang keempat itu adalah Anda sebagai analis pembiayaan syariah. Jadi banyak sekali kebutuhan tentang analis pembiayaan syariah di lembaga-lembaga keuangan syariah maupun di lembaga-lembaga keuangan sosial Islam. Dan yang tak kalah penting itu adalah Anda bisa dididik menjadi startup ya, sebagai pebisnis yang berbasis pada socialpreneur Islam. Jadi nanti kalau Anda sebenarnya setelah lulus itu Anda mau jadi apa, paling tidak ada 5 bidang ini yang bisa Anda terjuni. Apakah Anda ingin sebagai peneliti? Peneliti itu tidak harus jadi dosen, tidak. Jadi di lembaga-lembaga pemerintahan, di lembaga-lembaga bisnis yang ada sekalipun, itu ada pusat-pusat riset yang memang melakukan kajian-kajian terhadap kebijakan perusahaan, misalkan begitu ya. Nah, itu bisa Anda masuki, ya. Kemudian Anda juga bisa menjadi analis keuangan dan investasi, ya. Jadi di pasar modal, kemudian di perusahaan juga sama, gitu ya. Dan ini kalau yang perencanaan program ini adalah di lembaga sosial, keuangan sosial yang ada, ya, lembaga zakat, lembaga nazir wakaf dan sebagainya seperti itu. Dan juga yang tak kalah penting adalah sebagai analis pembiayaan syariah. Analis pembiayaan syariah ini tidak hanya sekedar di lembaga bisnis, tapi di lembaga sosial, keuangan sosial itu juga diperlukan. Misalkan lembaga amil zakat itu ingin memberikan bantuan, gitu ya, kepada seorang mustahi, gitu ya. Nah, nanti kan butuh analisisnya. Benar, layak nggak dia dibiayai? Bisakah dia itu diberikan bantuan? Nah, itu kan dibutuhkan juga analis pembiayaan. Dan kalau yang ini jelas nanti adalah kita akan melatih Anda untuk menghasilkan bisnis-bisnis baru. Karena tadi salah satu cara kita mengaplikasikan ekonomi Islam dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana di dalam bisnis yang ada. Artinya harus kita membentuk bisnis-bisnis yang berbasis syariah tadi. Oke, nah ini adalah karakter. Yang jelas Anda harus kita jadikan Anda sebagai seorang yang inovator, gitu ya, yang profesional, dan yang tak kalah penting adalah sebagai akhlak, yang memiliki akhlak karimah. Ya, karena Anda membawa nama Islam, bukan hanya sekedar membawa nama FEB UNER, tapi Anda membawa nama Islam. Maka disinilah Anda tunjukkan bagaimana akhlak seorang sarjana ekonomi Islam. Ya, itu akan kita bangun bersama-sama, gitu ya, antara dosen dengan mahasiswa. Nah, ini adalah profil umumnya. Jadi profil umumnya adalah lulusan ekonomi Islam FEB UNER ini, yang membedakan dengan program studi yang lainnya yang sama-sama ekonomi Islam, yaitu adalah kita ingin menjadikan Anda sebagai seorang yang sebagai seorang pemimpin dalam masyarakat, ya, terutama dalam bidang ekonomi Islam, yang memiliki konsepsi ekonomi Islam yang kuat dan mendalam, dan memiliki daya analitis yang kuat, serta berjiwa inovatif, profesional, dan berakhlak karimah. Yang itu dalam rangka untuk melakukan pemberdayaan ekonomi Islam dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Intinya apa, saudara sekalian? Kita ingin Anda menjadi orang yang inovatif, ya, mampu mengaplikasikan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki jiwa profesional dan berakhlak karimah, sehingga mampu memberdayakan ekonomi Islam itu. Harapannya adalah Anda belajar ekonomi Islam bukan hanya sekedar teori, tapi Anda harus mempraktekannya dalam kehidupan Anda masing-masing. Oke, nah, apa yang dipelajari? Apa yang dipelajari di dalam ekonomi Islam ini sendiri, di prodi ekonomi Islam itu? Jadi di sini nanti Anda akan, ini yang membedakan program studi ekonomi Islam FEB UNER dengan program studi ekonomi Islam di universitas-universitas yang lain. Ya, kami memang menggabungkan antara ekonomi, keuangan, dan bisnis Islam secara komprehensif dengan mengintegrasikan aktivitas bisnis dan sosial sehingga memberikan efek ekonomi dan kesejahteraan bagi umat dan bangsa. Artinya, ada beberapa program studi ekonomi Islam di Indonesia itu yang mungkin hanya fokus kepada ekonomi saja. Ada juga yang fokus hanya kepada keuangan. Ada yang hanya fokus kepada bisnis Islam. Nah, kalau di sini Anda nanti akan mempelajari secara komprehensif ekonomi, keuangan, dan bisnis. Jadi 3 sektor itu yang akan Anda pelajari. Jadi mempelajari ekonominya, mempelajari keuangannya, mempelajari bisnisnya. Jadi satu, gitu ya. Ini yang akan membedakan dan mengintegrasikan antara ekonomi, bisnis, kemudian sosial itu dengan aktivitas bisnis, ya. Itu yang nanti dalam rangka untuk mengintegrasikan seluruh sektor. Jadi dalam ekonomi Islam itu ada 3 sektor, ya. Sektor bisnis atau pasar,
kemudian sektor pemerintah atau publik, kemudian sektor yang ketiga yaitu sektor sosial. Ini harus diintegrasikan menjadi satu untuk dalam rangka membangun ekonomi dan kesejahteraan bagi umat dan bangsa. Jadi ini adalah apa yang akan kita pelajari nanti itu. Ya, oke, kita lihat lebih dalam lagi. Kalau kita lihat dari sisi bangunan kurikulum yang ada, jadi landasan dasarnya nanti adalah Anda akan ini pondasi dasarnya, yaitu tentang Al-Quran dan Al-Hadis, ya, makosid syariah dan Islamic worldview, kemudian konsepsi ekonomi Islam dan bisnis Islam dan keuangan Islam, ya. Kemudian ini nanti baru kemudian kita akan kurikulum kita itu akan berbicara pada 3 sektor ini, yaitu sektor komersial, bisnis, kemudian sektor publik atau pemerintah, kemudian sektor sosial. Nah, ini yang akan dipelajari. Jadi nanti bagaimana kemudian mengimplementasikan 3 nilai-nilai ekonomi Islam ini dalam ketiga sektor ini menjadi satu kesatuan, yang itu nanti dalam rangka pembangunan ekonomi umat secara keseluruhan. Jadi ini adalah peta keilmuan. Jadi nanti yang Anda pelajari ya tentang bisnis, kemudian tentang ekonominya, ya, sistem ekonominya, dan juga tentang sistem keuangan sosialnya. Gitu ya. Ini yang konsepsinya. Nah, strukturnya kalau Anda lihat di sini, ya. Ini yang membedakan dengan prodi-prodi yang lain di Indonesia. Prodi ekonomi Islam di Indonesia maksud saya, ya. Jadi nanti di sini Anda akan belajar pertama kali di semester awal itu ada Islamic worldview. Ya, ini adalah untuk mengubah cara pandang kita. Karena selama ini kita mungkin cara pandang kita terhadap aktivitas ekonomi itu dari sisi konvensional, gitu ya. Maka harus dirubah. Nah, baru kemudian kita akan belajar tentang konsepsi ekonomi Islamnya. Kemudian nanti akan bicara konsepsi tentang bisnis Islamnya. Ini adalah proses integrasi ya antara bisnis sama sosial, kemudian juga sama konsepsi keuangan Islam. Ini integrasi sosial dan bisnis. Baru kemudian nanti Anda mempelajari sesuai dengan spesialisasi. Jadi tidak ada konsentrasi, yang ada adalah mata kuliah pilihan-pilihan yang itu sesuai dengan peminatan Anda. Anda mau minat apa, mau meneliti apa. Karena tujuan akhirnya nanti adalah Anda harus bisa menghasilkan satu karya inovasi, ya, yang dituangkan dalam satu naskah penelitian skripsi, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah sebenarnya peta bangunan keilmuan nantinya. Jadi di semester awal, gitu ya, semester awal ini, semester 1 dan 2 ini, itu Anda akan diajak untuk merubah paradigma Anda tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan keuangan berdasarkan paradigma Islam. Ya, ini di sini ada Islamic worldview-nya ini terkait nanti ada mata kuliah fikih muamalah 1 dan 2, filsafat ilmu, bahasa Arab, Al-Quran hadis, kemudian usul fikih. Ya, intinya di sini adalah bagaimana mengubah di semester 1 dan 2 ini. Anda kalau selama ini belajar ekonominya kan belajar ekonomi konvensional, gitu ya. Maka nanti di semester 1 dan 2 ini diajak untuk berpindah atau melihat dengan paradigma baru, yaitu paradigma Islam, gitu ya. Bagaimana paradigma Islam itu dalam memandang aktivitas ekonomi dan bisnis yang selama ini kita pandang dari sudut pandang ekonomi konvensional. Itu yang nanti akan kita pelajari. Di mana pelajarinya? Bisa di fikih muamalah 1 dan 2 ini, filsafat ilmu, bahasa Arab, Al-Quran hadis, kemudian usul fikih, gitu ya. Nah, ini membangun Islamic worldview-nya, dasar-dasarnya dulu. Kemudian baru kemudian di semester 3 dan 4, disinilah Anda nanti harus bisa membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional secara teoritis. Jadi Anda harus bisa membedakan nantinya. Jadi di semester 4, 3 dan 4, ketika Anda sudah 2 tahun di ekonomi Islam ini, jadi kalau ditanya apa bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, nah Anda harus bisa menjawab. Ya, ini adalah di semester 3 dan 4. Itu artinya Anda sudah setahun ya. Sudah 2 tahun di sini ya. Sudah 2 tahun nantinya begitu ya. Nah, apa saja ini konsepsi ekonomi Islam? Ini ada makro, mikro, pengantar ekonomi Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam, ekonomi mikro Islam, hukum zakat dan perpajakan, ekonomi moneter Islam ya. Ini nanti. Kemudian di semester 5 dan 6 itu nanti Anda akan belajar tentang bagaimana mengaplikasikan ekonomi Islam itu dalam kehidupan di sektor pemerintah, bisnis, dan sosial. Ya, jadi ini adalah konsepsinya. Jadi ini semester tadi saya katakan bangunan kedua itu adalah konsepsi tentang ekonomi Islam. Jadi pertama adalah di semester 3 dan 4 Anda konsep teoritisnya. Kemudian nanti bagaimana mengaplikasikannya itu adalah di semester 5 dan 6. Ini adalah mata kuliah yang terkait dengan konsepsi
dan bagaimana mengaplikasikan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Kemudian ini adalah konsepsi tentang bisnis Islam. Ya, di semester 3 dan 4 itu sama. Anda harus bisa membedakan antara bisnis syariah dengan bukan bisnis syariah itu apa sih konsepsinya. Nah, di sini ada pengantar manajemen Islam sama manajemen pemasaran syariah. Kemudian di semester 5 dan 6 sama, yaitu aplikasi dasar bisnis Islam. Ini ada kewirausahaan bisnis Islam sama perencanaan dan pemodelan bisnis Islam. Jadi mengaplikasikan apa yang ada di pengantar manajemen sama di manajemen pemasaran itu dalam bisnis yang real di lapangan, ya. Nanti di kewirausahaan ini juga sama. Ya, oke. Kemudian di keuangan ini juga sama. Di keuangan ini nanti Anda di semester 3 dan 4 itu harus bisa membedakan antara apa itu ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Keuangan syariah dengan keuangan konvensional, gitu ya. Nah, ini adalah konsep teoritis tentang keuangan yang harus Anda pelajari nanti, mulai dari apa itu lembaga keuangan syariah, apa itu bank syariah, apa itu asuransi syariah, apa itu akuntansi syariah, apa itu akuntansi manajemen syariah, apa itu manajemen keuangan Islam 1 dan 2 misalkan, gitu ya. Jadi nanti akan Anda pelajari ini konsepsi teoritisnya. Baru kemudian nanti harapannya setelah Anda menempuh mata kuliah ini, Anda bisa membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, gitu ya. Nah, kemudian baru semester 5 dan 6 itu adalah aplikasinya. Bagaimana mengaplikasikan konsepsi tadi yang sudah dipelajari di semester 3 dan 4 itu diaplikasikan dalam sektor bisnis maupun pemerintah maupun keluarga dan masyarakat. Nah, di sini adalah lebih banyak bagian mengaplikasikan tadi. Kalau yang tadi adalah dari sisi konsep teoritis, maka di semester 5 dan 6 itu adalah bersifat aplikasinya. Bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, kemudian selain konsepsi ekonomi Islam, konsepsi keuangan syariah, dan konsepsi tentang bisnis syariah, maka untuk menunjang kemampuan Anda sebagai seorang pemimpin masyarakat nantinya di bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah tadi, maka Anda harus memiliki skill daya analisisnya untuk bisa membangun inovasi di dalam masyarakat. Karena itulah kita bekali Anda nantinya bagaimana teknik dasar analisis, ya. Teknik dasar analisis ekonomi, bisnis, dan keuangan Islam. Itu ada matematika dan statistik. Jadi matematika dan statistik itu adalah ilmu yang menjadi penting untuk konsep-konsep bagaimana menganalisis data ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah, gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan keterampilan analisis, ya. Nah, nanti di semester 5 dan 6 Anda nanti akan belajar mengaplikasikan konsepsi. Ini kan matematika ekonomi dan statistik ekonomi dan keuangan itu kan sifatnya konsepsi, gitu ya. Baru kemudian di semester 5 dan 6 itu nanti Anda akan mengaplikasikan. Di sini ada ekonometrika terapan, kemudian metode penelitian, kemudian ekonomi dan keuangan internasional. Ini adalah aplikasi dari ilmu yang sudah Anda terima di semester sebelumnya tentang teknik analisis dasar, gitu ya. Nah, kemudian baru di semester 5, 6, dan 7, Anda nanti akan memilih pilihan-pilihan. Ya, jadi ada mata kuliah pilihannya. Jadi nanti di semester 5, Anda dari 1, 2, 3, 4 mata kuliah pilihan ini, Anda boleh memilih satu. Ya, saya ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang ekonomi Islam. Oke, Anda ambil aja teori ekonomi Islam. Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi di bidang keuangan. Oke, Anda ambil teori keuangan dan investasi Islam. Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang akuntansi syariah. Oke, Anda ambil teori akuntansi syariah. Anda mungkin lebih ingin dalam ke bisnis, ya berarti Anda lebih ke manajemen syariah. Misalkan begitu ya. Ya, silakan dipilih. Ya, pilihan spesialisasi nanti itu dimulai di semester 5. Sekali lagi bukan konsentrasi ya, tapi ini adalah pilihan spesialisasi. Jadi maksudnya minat Anda nanti meneliti terutama, gitu ya. Nah, nanti di semester 6 itu Anda ambil lagi satu mata kuliah sesuai dengan pilihan yang Anda ambil tadi itu, ya. Kemudian di semester 7 itu juga Anda memilih istilahnya mata kuliah pilihan sesuai dengan topik skripsi. Ya, jadi ada 3 ini pilihan ya, bukan diambil semuanya, ini pilihan, ya. Jadi 5, 6, 7 itu ada totalnya ada 9 SKS untuk mata kuliah pilihan, gitu ya. Masing-masing semester itu ngambil satu mata kuliah atau setara dengan 3 SKS, gitu ya. Nah, nanti di semester 7 itu mata kuliah pilihannya seminar semuanya. Tergantung. Nah, mata kuliah seminar ini nanti sesuai dengan
Anda mau menulis skripsi tentang apa. Jadi kalau Anda ingin menulis skripsi tentang keuangan, ya ambil aja seminar keuangan Islam. Kalau Anda ingin meneliti tentang bisnis, ya silakan ambil ke bisnis, gitu ya. Oke, nah ini adalah gambaran umumnya, flow dari kurikulum yang ada di program studi sarjana ekonomi Islam FEB UNER. Nah, Anda lihat di sini flow-nya, gitu ya. Jadi di semester 1 dan 2 ini adalah mengubah tentang paradigma. Ya, mengubah paradigma kita tentang ekonomi. Itu seperti apa? Baru kemudian di semester 3 dan 4 ini itu harapannya adalah Anda sudah bisa membedakan. Kalau ditanya sama orang tua, Le, apa Mas, apa Ning, ya, apa bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Maka kalau Anda sudah 2 tahun di FEB UNER di program studi ekonomi Islam itu harus bisa menjawab secara jelas, gitu ya. Nah, baru nanti semester 5 dan 6 itu adalah bicara tentang aplikasinya. Bagaimana mengaplikasikan, ya. Mengaplikasikan konsep ekonomi Islam, mengaplikasikan konsep bisnis Islam, mengaplikasikan konsep keuangan Islam itu dalam kehidupan sehari-hari di semester 5 dan 6 ini, ya. Dan semester 7-8 itu adalah keterampilan untuk melakukan riset dan daya analisis sesuai dengan pengembangan minat Anda. Ya, karena apa? Karena tujuan dari program studi ekonomi Islam tadi itu adalah sifatnya akademis, ya, bukan vokasional. Jadi tujuannya nanti adalah Anda harus bisa melakukan analisis dan dituangkan dalam tulisan dalam bentuk riset tadi, gitu ya. Oke, itu gambaran umumnya. Nah, ini kalau Anda nanti di semester 8 skripsi, itu sekali lagi ini yang harus diingat, ya. Skripsi itu nanti bebas selama dalam rumpun ilmu ekonomi. Jadi tergantung tadi. Anda mau menulis tentang keuangan, ya masuk seminar keuangan. Anda ingin menulis tentang akuntansi syariah, masuk seminar akuntansi syariah. Anda ingin menulis tentang ekonomi Islam, Anda masuk ke ekonomi Islam, gitu ya, seminarnya. Nah, syaratnya adalah ini sudah menempuh 110 SKS, kemudian IPK-nya di atas 2, kemudian nilai D-nya kurang dari 20%, ya, totalnya dari 110 SKS ini, kemudian lulus mata kuliah metodologi penelitian dengan nilai minimum C, gitu ya. Jadi metodologi penelitian harus C, gitu ya. Oke, itu tentang skripsi. Nah, bagaimana dengan KKN? Nah, KKN itu kalau sudah menempuh minimal 110 SKS. Jadi 110 SKS berjalan, ya. Baik, kita lanjutkan untuk agama Islam. Agama Islam itu agama Islam 1 dan agama Islam 2. Agama Islam 1 Anda tempuh di semester 1. Agama Islam 2 nanti ditempuh di semester 7. Tapi kalau Anda yang penting Anda sudah mengambil minimal 100 SKS, berarti Anda sudah bisa mengambil semester agama Islam 2, ya. Syaratnya. Maksudnya apa ini maksudnya? Karena dalam perjalanan nanti itu bisa jadi Anda tidak mulus, gitu ya. Misalkan ini ya, harusnya Anda itu ada di semester 7, tapi nyatanya SKS Anda itu tidak mencapai 100 SKS, ya. Apa ada seperti itu? Ada, gitu ya. Jadi misalkan secara waktu Anda itu harusnya di semester 7. Tetapi secara jumlah SKS, Anda itu tidak ada di semester 7, jangan-jangan ada di semester 5. Gitu ya. Itu yang membedakan sistem pendidikan yang ada di SMA. Kalau di SMA itu kan sifatnya ya masuk bareng, keluar bareng gitu ya. Nah, nanti kalau di perkuliahan ini masuk bareng belum tentu keluarnya bareng gitu ya. Bisa lebih lama, bisa lebih cepat sekali begitu ya. Gitu ya. Oke, jadi itu yang dimaksud ya. Maksudnya. Oke, sekarang ini yang menjadi penting. Tolong ini selalu diingat-ingat, meskipun nanti di buku panduan akademik itu sudah dicantumkan, ini ada minimal mata kuliah yang harus C. Ya, kalau yang lainnya, jadi secara keseluruhan, mata kuliah itu Anda dianggap lulus kalau minimal nilainya D. Tapi ada beberapa mata kuliah yang minimal itu harus C. Ya, nah, contohnya Pancasila. Pancasila tidak boleh D. Kewarganegaraan juga tidak boleh D. Bahasa Indonesia tidak boleh D. Jadi harus C. Ya. Agama Islam 1, agama Islam 2, PTE mikro, PTE makro, pengantar bisnis, ini harus C minimal, tidak boleh D. Ya. Jadi, lalu bagaimana kalau D, Pak? Ya harus diulang. Nah, itu yang bikin lama kuliah. Gitu ya. Nilai D itu yang bikin lama kuliah, gitu ya. Apalagi nilai E itu tambah lama nanti kuliahnya, gitu ya. Semakin banyak nilai E, itu semakin lama Anda kuliahnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu yang tadi yang mata kuliah fakultas. Sebagaimana mata kuliah program studi, ada 5 yang harus C, yaitu
ekonomi mikro Islam, ekonomi makro Islam, pengantar manajemen Islam, kemudian manajemen keuangan Islam 2, sama fikih muamalah 2. Ini harus C minimal, tidak boleh D. Kalau yang lainnya bagaimana Pak? Yang lainnya boleh D, tidak masalah. Tapi ingat, nilai D-nya itu tidak boleh lebih dari 20%. Artinya dari total sekitar 51 mata kuliah, hanya boleh yang D itu 9 mata kuliah. Kalau lebih dari itu Pak, ya Anda harus mengulang. Ya, Anda harus mengulang nilai itu supaya menjadi C minimal, gitu ya. Ya, jadi ini yang harus Anda ingat, gitu ya. Kalau yang mata kuliah ini sama mata kuliah sebelumnya itu minimal harus C, ya D tidak boleh. Tapi kalau mata kuliah yang lain boleh D. Tapi tadi kalau dari 51 itu 9 mata kuliahnya itu nilainya adalah D, ya itu harus diperbaiki supaya jadi C. Nah, ya, oke. Ini adalah gambarannya, saudara sekalian. Total yang harus Anda tempuh itu adalah 144 SKS, ya, selama 4 tahun atau 8 semester. Itu adalah 144 SKS. Di mana 126 SKS mata kuliah wajib, 9 SKS mata kuliah pilihan, dan 3 SKS KKN, 6 SKS skripsi. Ya, ini gambarannya, struktur kurikulum yang ada di program studi ekonomi Islam. Nah, ini kita lihat. Nah, ini yang menjadi penting, ya. Jadi saudara sekalian, di dalam pembelajaran atau kurikulum sistem pendidikan yang ada di program studi ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Selangga ini, dari 144 SKS ini itu akan tersebar ke 8 semester. Ya, ini rinciannya, totalnya sini. Semester 1 totalnya 21, 22, 23 dan sebagainya. Ya. Pertanyaan mungkin saya boleh ngambil lebih banyak dari ini Pak? Boleh. Anda boleh ngambil 22 SKS. Nanti ada syaratnya. Kapan Anda boleh ngambil 22 SKS? Apakah apa yang membuat kalau Anda misalkan lancar saja, lancar ya, semester 1 21 SKS, semester 2 22 SKS, lancar sesuai dengan ini, maka insya Allah Anda akan lulus tepat waktu, yaitu pada semester ke-8 Anda sudah lulus. Ya, berarti 4 tahun Anda kuliah, itu sudah normal. Ya, ada yang abnormal. Abnormalnya apa? Karena kalau semester 1 kan otomatis Anda 21 SKS. Semester 2 ngambil 24 SKS. Ya, otomatis nanti di semester 3 berkurang lagi. Jadi ambil 24 SKS, 24, 24, 24. Nanti semester 7 sudah habis mata kuliah Anda. Kalau Anda ambil 24, 24, 24, 24 semuanya. Di semester 7 itu sudah habis. Tinggal skripsi saja. Maka Anda bisa kuliah hanya 3,5 tahun. Apakah bisa? Bisa. Dan banyak yang membuktikan seperti itu. Gitu ya. Lalu apa Pak yang bikin lama? Yang bikin lama itu adalah kalau Anda tiap semester ini itu mengambilnya di bawah ini. Misalkan ya, semester 2 itu harusnya Anda minimal itu ambil 22 SKS. Tapi ternyata Anda ngambil 15 SKS. Nah, itu berarti apa? Ada yang kurang. Itu nanti, kenapa kok kurang? Ya, karena prestasi Anda jelek. Nah, nanti kita lihat ya. Jadi di sini, ya. Jadi minimal kalau Anda saya ingin cepat lulus kuliah Pak. Ya, boleh, tapi Anda minimal harus apa? SKS yang diambil itu harus sesuai dengan minimal, itu harus sesuai dengan yang sudah disusun seperti ini. Ya, itu minimal. Jadi tidak boleh di bawah ini. Kalau Anda sudah di bawah ini, misalkan ya, semester 3 ini harusnya 23 SKS, tapi ternyata Anda ngambil cuma 18 SKS. Nah, itu kan berarti ada yang tidak terambil di semester ini. Berarti itu ada keterlambatan nantinya, gitu ya. Nah, oke, itu tentang struktur SKS yang ada di setiap semester. Nah, yang harus Anda lihat, ini yang membedakan. Ya, ada semester 1, 2, dan 3. Ini nanti secara umum, ya, secara umum kurikulum itu akan dibagi menjadi 2, yaitu semester gasal sama semester genap. Ya, semester gasal dan semester genap. Ya, semester gasal dan semester genap. Ya, di sini ada semester gasal dan semester genap. Ya. Nah, nanti apa? Yang gasal hanya boleh digasal. Jadi misalkan semester gasal itu semester yang ganjil ya. 1, 3, 5, 7. Nah, ini boleh diambil hanya pada semester gasal. Tidak boleh diambil pada semester genap. Sedangkan semester genap itu yang genap-genap. Yaitu 2, 4, 6, dan 8. Ya. Itu jadi tidak boleh. Misalkan Anda semester 2. Semester 2 ngambil mata kuliah di semester 3. Tidak boleh. Ya.
itu ya. Meskipun ini ada loncat ya. Misalkan ada 22. Ini ambil SKS 22. Kalau 22 SKS, Pak, saya ingin ambil 24 SKS. Nah, duanya dari mana? Duanya Anda bisa ambil di semester 4 atau di semester 6. Gitu. Yang bisa Anda ambil. Itu ceritanya ya. Gitu maksudnya. Misalkan nih ya, di semester 3 itu 23 SKS. Nanggung Pak, saya ingin ngambil yang 24. Ya boleh, berarti Anda harus mencari yang ada di tambahnya di semester 5 dan semester 7. Ya, itu maksudnya. Nah, tapi di sini saudara sekalian, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada yang sifatnya open semester. Open semester ini apa? Dia dapat diambil pada semester genap dan semester ganjil. Contohnya, saat ini adalah semester gasal, ya. Ganjil ya, semester ganjil. Semester ganjil itu berarti semester 1, semester 3, semester 4, semester 5, semester 1, 3, 5, dan 7. Itu ganjil. Nah, berarti yang ditawarkan adalah semester 6. Nah, semester 6 ini adalah penawarannya, semester 6. Ya, ditawarkan. Jadi nanti di semester gasal ini, itu yang muncul adalah mata kuliah di semester 1, 3, 5, 6, 7. Gitu ya. Jadi nanti kalau pada saat Anda memprogram mata kuliah, nanti ada penawarannya. Ya, penawarannya itu sesuai dengan mata kuliah yang ada. Gitu ya. Kalau nanti semester genap, itu yang ditawarkan adalah semester 7. Gitu. Jadi nanti semester genap itu yang ditawarkan adalah mata kuliah di semester 2, 4, 6, dan 7. Ya, syaratnya penawaran itu adalah harus diikuti oleh minimal 10 orang mahasiswa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah semester gasal. Nah, ini saya gambarkan ya, semester gasal di sini. Di semester gasal ini, di semester 1 ini, Anda ngambil 21 SKS. Ya, ini adalah kodenya. Ya, ini penting nanti ketika KRS. Ketika KRS itu Anda harus melihat kodenya ini. Ya, ketika mengentry KRS. Nah, kapan entry KRS untuk mahasiswa baru? Mahasiswa baru tidak perlu KRS karena nanti secara otomatis akan dibagi oleh bagian akademik, gitu ya. Oke, ini ya. Nanti ini yang penting ini kodenya. Ya, kemudian di sini ada prasyarat. Nah, prasyaratnya juga penting juga. Ya, contohnya di semester 3 ini. Jadi yang bisa diambil nanti adalah semester 1, 3, 5, dan 7. Ini yang selalu ditampilkan, ya. Sedangkan yang semester 6 ini penawaran sifatnya. Penawaran itu akan berlangsung kalau 10 orang yang mengambil mata kuliah ini. Jadi yang nanti ketika Anda KRS, ya, mengisi kartu rencana studi Anda setiap semester, itu Anda harus memperhatikan kode mata kuliah ini. Kemudian prasyaratnya. Contohnya ini ya, di semester 3 ada manajemen keuangan Islam 2. Di sini tertulis prasyaratnya adalah MNK 105. Apa itu 105? Kita lihat di semester sebelumnya, yaitu semester 1. MNK 105. Ya. Oh, ini berarti ada di semester 2 nanti mata kuliahnya ya. Kita lihat ya. Jadi mata kuliah prasyaratnya ada di semester 2 ini. Gitu ya. Ya. Contohnya ini yang lain ini. Di semester 6. Semester 6 ini ini ya. Ada mata kuliah keuangan publik syariah. Prasyaratnya ini adalah PJK 202, yaitu tentang hukum zakat dan perpajakan. Ini kan PJK 202. Apa maknanya ini? Kalau Anda belum menempuh keuangan publik syariah, belum menempuh mata kuliah hukum zakat dan perpajakan ini, Anda tidak bisa menempuh mata kuliah keuangan publik syariah. Dikatakan menempuh itu apa? Minimal nilainya D. Ya. Jadi kalau misalkan hukum pajak dan hukum zakat dan perpajakan ini nilainya D, berarti Anda boleh mengambil mata kuliah keuangan publik syariah. Kalau E, Pak, kalau E tidak boleh ngambil. Itu dikatakan tidak lulus kalau E. Nah, kalau yang kosong-kosong ini apa maksudnya, Pak? Yang kosong-kosong ini berarti apa? Tidak ada prasyarat. Artinya di sini Anda bisa mengambil hukum zakat perpajakan tanpa harus mengikuti mata kuliah prasyaratnya. Jadi ya. Jadi kalau misalkan ini keuangan publik syariah ini kosong ya, tidak ada prasyaratnya. Jadi Anda langsung ambil. Tapi karena di sini ada mata kuliah prasyaratnya, berarti harus ditempuh dulu mata kuliah prasyaratnya. Ya, ini mata kuliah prasyaratnya adalah hukum zakat dan perpajakan. Jadi Anda harus menempuh ini. Tidak bisa loncat langsung ke sini, tidak bisa. Ya, jadi misalkan ini ya, nanti misalkan Anda di semester 3 nih ya. Semester 3 saya 23 SKS, Pak. Saya dapat jatah 24 SKS. Nah, Anda harus berstrategi. Ini kan tidak optimal nih. Anda ingin mengoptimalkan 24 SKS. Caranya apa? Caranya Anda loncat, ya.
loncat ditinggalkan yang sini. Biasanya nih ya, teman-teman begitu biasanya. Teman-teman itu biasanya, misalkan ini ya, dia oke, aspek hukum dalam bisnis ini ditinggal. Ya, kenapa kok ditinggal? Karena tidak berefek ke yang lainnya. Ya, tidak ada mata kuliah prasyarat terkait dengan aspek hukum pajak dan aspek hukum dalam bisnis ini tidak ada mata kuliah prasyaratnya berikutnya. Jadi sudah berhenti di sini, ini ya. Nah, ini ditinggalkan, tidak diambil. Boleh Pak, boleh. Nanti Anda semester 3 ambil 24 SKS, tapi karena ini nanggung, maka yang aspek hukum dalam bisnis ini ditinggal. Boleh, tidak masalah. Berarti nanti di sini tinggal 20 SKS. Yang 4 SKS-nya diambil di semester 5, dicari yang 2 SKS. Oh, ini pasar modal, syariah bisa diambil. Ya, ditambah dengan ini ekonomi dan keuangan Islam internasional. Nah, kan 4 ini ya. Jadi Anda nanti kuliah di semester 3, mata kuliah di semester 3 sama di semester 5. Kalau di semester 3 ini berarti Anda bersama dengan teman-teman Anda. Tapi nanti kalau di semester 5 Anda berarti kuliah dengan kakak kelas Anda. Boleh Pak? Boleh, tidak masalah. Ya, itu namanya kecepatan. Kecepatan setiap orang dalam kuliah itu berbeda-beda, tergantung strateginya. Ya, bagi Anda yang hanya 23 SKS saja di sini, mungkin Anda rugi kehilangan 2 mata kuliah di sini. Gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu nanti Anda berjalan normal. Ya, boleh saja. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana Pak yang aspek hukum dalam bisnis ini nanti diambil kapan? Ya diambil nanti semester gasalnya. Nah, otomatis Anda harus kuliah sama adik kelas Anda, nantinya begitu. Jadi kalau misalkan Anda tinggalkan, nanti Anda kuliah sama adik kelas angkatan 2021 misalkan itu. Boleh Pak? Boleh, tidak masalah. Selama Anda tidak punya masalah, gitu ya. Kalau Anda merasa, wah saya malu Pak sama adik kelas saya Pak. Ya, jadi nanti ini apa namanya itu susah nantinya. Jadi sebenarnya rekan-rekan sekalian, ketika ada mahasiswa di kelas Anda itu nanti misalkan ada mahasiswa di kelas Anda, kakak kelas atas gitu ya, itu belum tentu dia mengulang. Bisa jadi dia baru, tidak mengambil sama sekali. Ya, bisa jadi begitu ya. Oke, itu di semester gasal. Kemudian di semester genap, ini berarti yang diambil itu adalah semester 2, semester 4, dan semester 6. Sedangkan semester 7 ini adalah penawaran. Nah, gitu. Jadi yang diambil nanti apa? Misalnya 22 SKS. Ya, Anda ini totalnya 22 SKS di semester 2. Padahal Anda punya kesempatan bisa ngambil 24 SKS. Berarti Anda apa? Loncat ke semester 4 atau ke semester 6. Mana yang 2 SKS 2? Oh, ini Pak ada lembaga keuangan syariah dan regulator. Oke, silakan diambil. Oh, ini Pak ada manajemen asuransi Islam. Oke, tapi syaratnya, ada syaratnya nih, EKS 208. EKS 208 itu fikih muamalah 2. Jadi karena Anda di semester 2, kemudian baru ngambil fikih muamalah 2, ya berarti Anda tidak bisa ngambil ini. Lalu dari mana 2-nya Pak? Loncat Anda ke semester 6. Boleh Pak? Boleh. Jadi misalkan semester 4-nya ini ambil lembaga keuangan syariah dan regulator, kemudian nanti di ini kan sudah pas ya, ini 24 gitu ya. Jadi gitu caranya. Atau Anda ingin kenalan sama kakak kelas, ya, kuliahnya bareng sama kakak kelas yang semester 6, boleh ambil yang di manajemen risiko dalam bank keuangan syariah, kan ada syaratnya ini. Nah, boleh nggak? Boleh. Itu caranya ya. Itu cara untuk mempercepat perkuliahan. Jadi boleh seperti itu. Oke. Nah, ini jangan lupa adik-adik sekalian, nanti adik-adik sekalian akan mendapatkan yang namanya buku panduan akademik. Nah, tapi kalau ini buku panduan akademiknya untuk angkatan tahun 2019-2020. Saya belum tahu sampulnya seperti apa untuk yang angkatan Anda 2020 ini, ya. Jadi nanti silakan ini jangan sampai hilang, ya. Kalau ini hilang, itu akan menghambat studi Anda. Jadi banyak kasus rekan-rekan kakak kelas Anda itu kurang lancar studinya gara-gara buku panduannya. Kok apa hubungannya Pak? Ya karena ngambilnya serampangan. Karena padahal semuanya ini sudah diatur semua di sini. Jadi ini sama seperti buku petunjuk. Jadi sama kalau Anda mau menggunakan mobil baru dan sebagainya, itu kan harus mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku supaya berjalan normal. Nah ini sama seperti itu ya. Jadi jangan sampai hilang. Kalau kita hilang kalau kita hilang dan sudah hafal sih tidak masalah, tapi kalau tidak hafal nanti buka-buka bukunya siapa yang dibuka kan gitu ya. Jadi jangan sampai hilang. Oke. Terus kemudian berikutnya itu adalah evaluasi studi. Ini yang paling penting ya. Di Universitas Airlangga itu evaluasi studinya itu dilakukan 3 kali.
Yang pertama adalah evaluasi 1 tahun pertama, itu minimal harus Anda 20 SKS. Jadi nanti semester 2 Anda akan dievaluasi. Kalau Anda SKS-nya kurang dari 20 SKS, maka Anda nanti akan di DO. Ya, itu pulang lebih awal. Ya, silakan angkat koper dari UNER. Ya, nanti 2 tahun kedua, 2 tahun pertama, ya itu akan setelah 1 tahun nanti ada evaluasi 2 tahunan. Itu minimal 40 SKS. Ya, minimal IPK-nya adalah 2. Kemudian nanti 4 tahun dievaluasi, ya. Ya, 80 SKS dan 2 SKS minimal. Jadi di sini Saudara sekalian, batas kontraknya kita, ya, batas kontrak kita belajar di UNER ini, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di program studi Ekonomi Islam, ini adalah 7 tahun atau 14 semester. Wah, enak Pak ya? Ya, tapi semakin lama Anda kuliah, berarti bayarnya terus gitu ya. Nah, itu kan rugi. Jadi lebih baik Anda 4 tahun saja sudah lulus ya. Oke, saya harapkan Anda semuanya bisa lulus 4 tahun. Itu akan sebuah kebanggaan bagi kami gitu ya. Nah, 3 kali tidak membayar SOP atau KT, maka nanti dianggap undur diri. Jadi kalau ada masalah, kalau tidak mampu bayar, maka nanti Anda selama 3 kali berturut-turut itu maka dianggap Anda mengundurkan diri dari Universitas Airlangga, itu secara otomatis. Oke, nah ini nanti dikarenakan Anda sudah lulus, ya, jadi lulusan program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Airlangga, itu kalau 8 prasyarat ini sudah terpenuhi. Yaitu pertama Pak, telah selesai 145 SKS, ya. Terus kemudian ada yang namanya SKP, ya, minimal 100 SKP. Kemudian ini nilai skor TOEFL-nya adalah 450 minimal. Kemudian telah mempublikasikan jurnal pada jurnal internasional. Ya, jadi nanti ada kewajiban setelah menulis skripsi, Anda harus mengubah skripsi Anda menjadi artikel publikasi yang terbitkan di jurnal nasional ber-ISSN. Kemudian nilai D-nya maksimal 20%, itu setara dengan 9 mata kuliah. Kemudian lulus minimal C mata kuliah prasyarat fakultas, tadi yang saya sebutkan tadi ada berapa itu ya? Pancasila, kewarganegaraan dan sebagainya. Itu harus minimal C. Kemudian lulus minimal mata kuliah program studi, yaitu tentang fikih muamalah 1, kemudian teori ekonomi makro, mikro Islam, kemudian manajemen keuangan Islam 2, fikih muamalah 2, itu harus C. Ya, kalau belum lulus C, itu tidak boleh lulus Anda. Kemudian IPK minimal 2, itu otomatis lah. Kalau Anda kurang dari 2, itu nanti akan menjadi calon DO. Ya, oke. Sekarang, apa predikat kelulusannya? Nah, ini kan Anda pernah mendengar apa? Cum laude. Waduh, lulus cum laude gitu ya. Nah, dikatakan cum laude itu kalau apa? Kalau IPK-nya antara 3,5 sampai 4 ya. Dan lulus 8 semester atau 4 tahun. Jadi meskipun Anda IP-nya 4, tapi lulusnya 5 tahun, maka tidak cum laude. Tapi sangat memuaskan. Artinya begitu ya. Ya, jadi sangat memuaskan itu IPK-nya 2,76 sampai 3,50. Kemudian yang memuaskan adalah 2 sampai 2,75. Itu predikat kelulusan. Oke. Nah, ada lagi nanti setiap wisudawan itu akan dinilai prestasi, ya, wisudawan berprestasi atau tidak. Yang dikatakan wisudawan berprestasi itu kalau IPK-nya antara 3,5 sampai 4. Kemudian SKP-nya di atas 500. Jadi semakin banyak SKP-nya, itu akan memberi bobot Anda untuk bisa menjadi wisudawan berprestasi, gitu ya, atau wisudawan terbaik dan memiliki prestasi nasional dan internasional. Jadi meskipun Anda IP-nya 4 gitu ya, SKP-nya di atas, tapi biasanya kalau mereka yang berprestasi nasional dan internasional, nanti biasanya SKP-nya di atas 500 ya, biasanya gitu ya. Bisa sampai 1000 kadang-kadang ya. Ada 500, ada 1000, maka nanti itu akan semakin tinggi SKP-nya, itu semakin menjadikan Anda sebagai kandidat wisudawan berprestasi. Oke. Baik rekan-rekan sekalian, itu gambaran umum tentang sistem pendidikan dan kurikulum yang ada di program studi Sarjana Ekonomi Islam FEB UNER. Ya, silakan Anda simak. Nanti kalau ada pertanyaan, Anda bisa bertanya pada sesi kita di Zoom meeting besok, ya. Oke, selamat mempelajarinya. Silakan Anda catat apa yang hendak Anda tanyakan. Nanti kita ketemu untuk membahas ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.